Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ustaz Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang kedua kali dalam pelajaran akidah akhlak. Baiklah anak yang soleh dan soleha, sebelum kita bersama-sama belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengerti dan memahami pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak yang saleh dan salehah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulang pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang kita sebutkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ketika kita melihat sesuatu yang istimewa, ketika kita melihat sesuatu yang aneh, ketika kita takjub akan sesuatu yang kita lihat, maka kita mengucapkan kalimat thayyibah. Seorang muslim seharusnya mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama adalah Subhanallah, yang kedua adalah Masya Allah, yang ketiga adalah Allahu Akbar. Nah, Subhanallah adalah kalimat thayyibah yang kita gunakan ketika kita melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang indah, akan tetapi sesuatu itu murni dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah tanpa ada campur tangan manusia. Itulah ketika itulah kita mengucapkan kalimat Subhanallah. Contoh seperti ketika kita melihat gunung. Nah, ketika kita melihat gunung, maka kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan gunung. Ketika kita melihat langit, Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan langit. Kenapa kita mengucapkan Subhanallah? Karena dalam penciptaan gunung dan langit tidak ada campur tangan manusia. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, dan di sesuatu yang indah itu tidak ada campur tangan manusia dalam penciptaannya, maka kita mengucapkan Subhanallah. Nah, Subhanallah kita ucapkan pertama ketika kita melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan Allah. Nah, ini tanpa campur tangan manusia. Terus merasa kebesaran dan kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terus mengagumi sesuatu yang terlihat aneh. Contoh kita melihat sesuatu yang aneh, jangan kita lihat buset. Nah, biasanya orang bilang seperti itu. Biasanya orang bilang, wow. Maka kita harus mengucapkan Subhanallah. Nah, itulah seorang muslim. Lalu merasa heran terhadap sikap seseorang. Misalnya ada seorang yang jahil sama kita, orang yang selalu mengganggu kita, maka kita ucapkan Subhanallah, ini orang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita menyaksikan peristiwa yang besar, tetapi bukan bentuk kekaguman. Contohnya apa? Gunung meletus. Nah, ketika kita melihat gunung meletus, maka kita mengucapkan Subhanallah. Seperti itulah. Nah, setelah itu, ketika kita berzikir setelah sholat fardu. Nah, ananda yang soleh dan solehah, setelah sholat fardu harus berzikir. Zikirnya adalah Subhanallah 30 kali, Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itulah zikir setelah sholat fardu yang 5 waktu. Nah, setelah itu Subhanallah juga kita ucapkan ketika kita melihat seorang imam yang salah dalam mengimami salat. Maka kita ucapkan Subhanallah. Itu adalah bentuk pengingat bagi imam. Dan ketika imam mendengar kalimat Subhanallah, maka imam akan sadar bahwasanya dirinya telah melakukan kesalahan dalam mengimami salat. Nah, itu dia kalimat Subhanallah, Anda yang saleh dan salehah. Nah, selanjutnya ada kalimat Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah diucapkan ketika kita melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah atau menakjubkan. Akan tetapi peristiwa yang indah ini ada campur tangan manusia. Contohnya ketika kita melihat gedung Al-Mansyur. Nah, gedung Al-Mansyur ini indah kan? Indah. Nah, ketika kita melihat gedung Al-Mansyur, maka kita mengucapkan Masya Allah, indah sekali.
Nah, seperti itulah kita mengucapkan Masya Allah. Atau kita mengambil contoh lain, misalnya ada orang lagi tabrakan. Cetur, semua mobil, terserah mobil atau motor. Setir, nah tabrakan. Apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan Masya Allah. Tapi kenapa kalau ada gunung meletus kita mengucapkannya Subhanallah? Kenapa? Karena gunung meletus itu tidak ada kaitannya dengan manusia. Gunung meletus terjadi karena Allah, tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan tabrakan yang terjadi adalah manusia dengan manusia. Kenapa kita ucapkan Masya Allah? Karena kita sebagai manusia merasa bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Nah, sedangkan arti Masya Allah adalah atas kehendak Allah. Jadi segala sesuatu di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ambil juga contoh lain, misalnya kita dijailin sama orang, kita diganggu sama teman kita, maka kita mengucapkan Masya Allah. Dan Masya Allah ini bisa kita ucapkan ketika bisa kita ucapkan dalam kekaguman, keheranan, harapan, dan surprise, seperti yang di video kemarin. Nah, selanjutnya adalah kalimat Allahu Akbar. Nah, ini nih kalimat yang paling indah, kalimat yang kita ucapkan ketika kita sholat sering banget, dan kalimat yang kita ucapkan ketika kita berperang adalah Allahu Akbar. Lalu kalimat yang kita ucapkan ketika kita sedang Idul Adha, sebentar lagi kita akan Idul Adha, kita akan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, seperti itulah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar sendiri memiliki arti Allah Maha Besar. Nah, kalimat Allahu Akbar adalah kalimat yang sering kali kita ucapkan ketika kita sholat. Dan kalimat yang pertama kali kita ucapkan ketika kita sholat adalah Allahu Akbar. Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram. Kalimat Allahu Akbar juga biasa disebut dengan kalimat takbir. Nah, hikmah kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar adalah kita merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Dan selain itu, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita selalu optimis bahwasanya pertolongan Allah, bahwasanya bantuan Allah itu pasti datang. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Baiklah, ananda yang saleh dan salah, itulah kita murojaah kita pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, Ustadz akan memberikan ananda yang saleh dan salehah tugas, yaitu adalah mengerjakan soal hot dan tamrinat dan menghafal mahfuzat. Mengerjakan soal-soal sebelum bab 2, yaitu tamrinat, lu'bah, soal hot, dan penilaian sikap siswa. Nah, sebelum itu Ustaz akan mengajarkan kepada anda yang soleh dan solehah mahfuzat, satu kata bijak, yaitu adalah salamatul insani fi hifzil lisani. Salamatul insani fi hifzil lisani. Salamatul insani fi hifzil lisani. Baiklah anda yang soleh dan solehah, sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Salamatul insani fi hifzil lisani. Salamatul insani fi hifzil lisani. Salamatul insani fi hifzil lisani. Artinya adalah keselamatan manusia itu ada dalam lidahnya. Keselamatan manusia ada dalam lidahnya. Salamatul insani, keselamatan manusia, fi hifzil lisani, ada dalam menjaga lidahnya. Jadi salamatul insani fi hifzil lisani. Keselamatan seseorang itu ada pada menjaga lidahnya. Jadi kalau ada orang yang tidak menjaga lidahnya, maka ia akan celaka. Kenapa? Karena dia asal bicara, dia tidak berpikir sebelum berbicara. Karena itu, anak yang salah harus membiasakan berpikir sebelum berbicara dan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Nah, baiklah anak yang saleh dan salehah, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk soal tadi, Ustadz harap ananda yang saleh dan salehah semua mengerjakan soal yang hot dan soal tamrinat.
Dan yang telah selesai mengerjakan soal ini, silahkan dikirim ke Ustadz. Insya Allah semuanya telah memiliki nomor Ustadz Ramadan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.